Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriani Dusinta. Saya dari kelas 11 MIPA 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Bab 3. Dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme. Setelah VOC dibubarkan, terjadilah perubahan penting dalam sistem pemerintahan di tanah Hindia Belanda. Pembaruan sistem pemerintahan ini terutama dilakukan oleh Daendels. Namun, sistem pemerintahan yang baru itu dapat dilembagakan dan dilaksanakan secara nyata pada zaman pemerintahan Raffles. Sistem pemerintahan yang baru itu bersifat dualistis, yakni ada pemerintahan Eropa dan ada pemerintahan pribumi. Sekalipun harus tunduk pada penguasaan Eropa. Di samping itu, sebenarnya ada kelompok Timur asing yang kedudukannya setara dengan pribumi. Dalam hal ini, Manga Praja dipresentasikan dalam pemerintahan pribumi. Namun, penguasa kolonial sangat menentukan sistem pergantian kekuasaan pemerintahan pribumi. Sementara itu, sejak pemerintahan Daendels, pembaruan di bidang pendidikan di Hindia Belanda juga mulai dilakukan. Awalnya hanya ditujukan untuk kepentingan tertentu dari kalangan tertentu. Namun, sejak politik etis bergulir, putra bumi putra Hindia Belanda pun turut menganyum pendidikan ala Barat. Pada masa selanjutnya, hal ini menjadi bumerang bagi Belanda karena pendidikan tersebut justru melahirkan elit lokal yang menaruh perhatian besar pada semangat nasionalisme. A. Dampak dalam bidang politik, pemerintahan, dan ekonomi. 1. Bidang politik dan struktur pemerintahan. Dalam bidang politik, para penguasa penjajahan Barat, terutama Belanda, melakukan kebijakan yang sangat keras dan cenderung menindas. Pemerintahan kolonial menjalankan politik memecah belah atau divide et impera. Tidak hanya politik memecah belah, tetapi juga disertai dengan tipu muslihat yang cenderung menghalalkan segala cara sehingga melanggar norma-norma kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramlayanti dari kelompok 3. Bentuk-bentuk kolonialisme. 1. Koloni eksploitasi, yaitu penguasaan suatu daerah atau wilayah untuk diperas habis tenaga penduduknya dengan cara kerja paksa atau rodi. Kedua, koloni penduduk, yaitu penguasaan suatu daerah atau wilayah baru dengan cara mengusir masyarakat pribumi yang kemudian digantikan oleh pendatang baru sehingga membuat penduduk pribumi terabaikan. 3. Koloni deportasi, yaitu suatu daerah atau wilayah koloni yang dijadikan sebagai tempat untuk membuat narapidana yang tidak dapat ditangani oleh pemerintah. 4. Kolonialisme kelebihan penduduk, yaitu bentuk kolonialisme di mana penguasaan suatu daerah atau wilayah ditujukan untuk menampung kepadatan penduduk. 5. Kolonialisme sekunder, yaitu bentuk kolonialisme di mana daerah yang dikuasai akan dijadikan sebagai kepentingan militer atau strategi perang. Bentuk imperialisme. 1. Berdasarkan waktu munculnya. Imperialisme kuno ialah imperialisme yang terjadi kurang lebih sejak 1500 Masehi, yang berlangsung pada zaman kuno sampai zaman pertengahan. Semboyan di masa ini ialah 3G, yakni gold mendapatkan kejayaan, glory mencapai kejayaan, sedangkan gospel menyebarkan agama. Imperialisme modern ialah imperialisme yang terjadi pada saat awal revolusi industri pada tahun 1500 Masehi sampai dengan akhir Perang Dunia Kedua pada tahun 1942.
Imperialisme ultramodern ialah imperialisme yang berlangsung setelah Perang Dunia Kedua sampai sekarang. Imperialisme ini lebih mengutamakan penguasaan ideologi, mental, dan psikologi. 2. Berdasarkan tujuan penguasaannya. Imperialisme politik ialah bentuk imperialisme di mana penjajah menguasai seluruh kehidupan politik dari negara lain. Imperialisme ekonomi bertujuan untuk menguasai bidang perekonomian dari negara yang dikuasai. Imperialisme kebudayaan dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai kebudayaan ke negara yang dijajah. Imperialisme militer ialah suatu bentuk imperialisme di mana penguasaan suatu daerah ditujukan guna kepentingan perang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Falak Jagat, 11 MIPA 2 dari kelompok sejarah kelompok 3, dan kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Perlu disadari bahwa masa sebelum penjajahan dan sebelum terjadi intervensi politik para penguasa kolonial berkembang sistem kerajaan. Kerajaan ini berkembang sendiri di berbagai daerah. Tetapi seperti telah disinggung di depan bahwa pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels telah dilakukan pembaruan bidang politik dan administrasi. Pemerintahan Daendels telah membagi wilayah kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia atau Hindia. Belanda di Jawa dibagi menjadi 9 prefektur dan terbagi dalam 30 regenscap kabupaten. Setiap prefektur diangkat seorang pejabat kepala pemerintahan yang disebut dengan prefek seorang. Pejabat prefek ini diangkat dari orang Eropa. Kemudian setiap regenscap kabupaten dikepalai oleh seorang regen atau bupati yang berasal dari kaum pribumi. Namun status bupati sampai dengan camat yang disebut priai dalam masyarakat Jawa yang sudah terbiasa hidup dengan adat istiadat dan ikatan feodal yang kuat dipaksa untuk mengikuti sistem birokrasi baru. Karena itu, dari para penguasa pribumi seperti raja, bupati, hingga kepala desa harus mengikuti sistem pemerintah dan birokrasi yang baru. Dalam hal ini, pemerintah pusat dapat langsung berhubung dengan rakyat tanpa perantara penguasa lokal. Sebenarnya pekerjaan ini sudah diawali oleh Daendels, sehingga Raffles tinggal melanjutkan saja. Pembaruan yang dilakukan Raffles juga menyangkut struktur pemerintahan dan peradilan. Dan sekian dari presentasi kami. Wassalam. 1950-an. Dalam struktur pemerintahan dikenal adanya pemerintahan tertinggi, semacam pemerintahan pusat. Sebagai penguasa tertinggi adalah gubernur jenderal. Di tingkat pusat ini juga ada lembaga yang disebut dengan Rajvan India, tetapi perannya cenderung sebagai dewan penasehat. Dalam pelaksanaan pemerintahan juga dikenal adanya departemen. Untuk mengatur pemerintah secara umum, beberapa departemen hasil registrasi tahun 1866. Antara lain ada Departemen Dalam Negeri,
dalam negeri umum, Departemen Keuangan, Departemen Urusan Perang, kemudian dibentuk Departemen Kehakiman tahun 1870-an, Departemen Pertanian 1904 yang disempurnakan menjadi Departemen Pertanian, Industri, dan Perdagangan tahun 1911-an. Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Raffles di Hindia Belanda mereformasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arni Rohanati Isra, kelas 11 MIPA 2 dari kelompok 3. 2. Bidang ekonomi pada masa pemerintah Denles. Perubahan sistem pemerintahan telah membawa pada perubahan sistem perekonomian tradisional. Dalam sistem modern, tanah-tanah milik raja berubah statusnya menjadi tanah milik pemerintahan kolonial yang didukung oleh kepastian hukum usaha. Perdagangan bebas pun mulai dilakukan. Dalam kaitannya dengan ini, bila perdagangan bebas dilakukan, maka kemakmuran rakyat akan tumbuh dengan sendirinya. Sejak itulah sistem kegiatan ekonomi uang di desa-desa Jawa dan daerah lain di Hindia Belanda yang telah lama dikenal dengan sistem ekonomi swadaya berubah menjadi sistem ekonomi komersial. Masa Raffles terjadi perubahan sistem kepemilikan tanah dari tanah raja dan penguasa lokal ke pemerintah. Ini berarti pemerintah mempunyai kewenangan untuk menyewakan tanah. Perubahan dari sistem kepemilikan tanah inilah yang menyebabkan pula terjadinya perubahan hubungan antara raja dan kaulanya, yaitu dari patron-klien menjadi hubungan-hubungan yang bersifat komersial. Adanya penyewaan tanah ini berarti pemerintah mendapatkan pajak tanah dan khas pemerintah pun terisi. Dengan demikian, pelaku ekonomi adalah pihak swasta. Sistem ini telah membuka kemerdekaan. Zuid Sumatera Stratstramuegen membangun jaringan di Lampung sepanjang 62 km dan Palembang sepanjang 152 km yang telah beroperasi 1917. 1833 telah dibangun kereta api, begitu juga di Aceh. Di samping itu, jalur transportasi darat membawa banyak perkembangan dalam bidang perekonomian. Munculnya pelabuhan-pelabuhan membawa pengaruh pada perkembangan perdagangan. Terbentuknya jaringan kereta api yang terhubung ke pelabuhan-pelabuhan sehingga pelabuhan-pelabuhan di Hindia Belanda mulai tersambung pula karena didukung munculnya angkutan kapal laut. Lain dari pemerintahan kolonial adalah munculnya kota-kota baru yang ditandai dengan adanya jaringan transportasi berupa jalur-jalur kereta api dari Jakarta ke Bogor dan kereta api di Pulau Jawa dan lain sebagainya. Pada tahun 1840, muncul penyelidikan tentang pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan dari Surabaya lewat Solo ke Yogyakarta hingga ke Priangan. Pada September 1895, jaringan kereta api Semarang-Cirebon terbangun. Jaringan kereta api juga dibangun di Sumatera. B. Dampak bidang sosial budaya dan pendidikan. 1. Bidang sosial budaya, penjajahan bangsa barat di Indonesia secara tegas telah menerapkan kehidupan yang demokratif. Orang-orang barat memandang bahwa mereka yang berkulit putih sebagai kelompok yang kelas 1, kaum timur asing sebagai kelas 2, dan kaum pribumi dipandang sebagai masyarakat kelas 3, kelas yang paling rendah. Hal ini membawa konsekuensi bahwa budaya juga dipandang paling rendah. Pandangan ini sengaja untuk menjatuhkan martabat bangsa Indonesia yang memang sedang terjajah. Harus diakui dengan adanya dominasi, orang-orang barat di Indonesia telah menanamkan nilai-nilai budaya yang umumnya kurang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, bahan dan perkembangan budaya barat yang cenderung dipaksakan
juga telah menggeser nilai-nilai budaya keindonesiaan. Kemudian, pada zaman pemerintah refresh perkembangan ilmu, pengetahuan sejarah dan budaya, khususnya di Jawa, mendapatkan perhatian khusus melalui bukunya yang berjudul History of Java. Buku tersebut memulai sebagai apa sosial dan budaya di Pulau Jawa. Ada juga buku karya William Marsden yang berjudul History of Sumatra. Pemerintah budaya Nusantara ternyata cukup banyak selain Raffles dan William Marsden. Terdapat pula Menteri Pemerintah Batavia, yakni Chwardut. Ia menulis buku History of the East Indian Archipelago dan 3 jilid. Buku itu sangat penuh rasa kemanusiaan serta membakar ketidakadilan yang diderita oleh penduduk. Pada akhir abad 19, Van Kol yang menjadi juru bicara sosial Belanda melancarkan kritik terhadap keadaan Hindia Belanda yang semakin merosot. Ia menyatakan, selama 1 abad lebih pemerintah mengambil keuntungan dari penghasilan rakyat, tetapi tidak ada 1% pun yang dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat Hindia Belanda. Di samping itu, Van Deventer pada tahun 1899 menulis dalam judul Hutang Kemerhatan. Dalam tulisan tersebut ia menganjurkan adanya politik balas budi, politik etis yang berisi pendidikan, irigasi, dan imigrasi transmigrasi. Memang harus diakui, meskipun penduduk pribumi yang dapat bersekolah sangat sedikit, namun keberadaan sekolah ini telah menumbuhkan kesadaran di kalangan pribumi akan pentingnya pendidikan. Ini mempercepat proses modernisasi dan munculnya kaum terpelajar yang akan membawa pada kesadaran nasional. Munculnya kaum pelajar itu mendorong munculnya surat kabar seperti Perwarta Priai yang dikelola oleh R.M. Tejokeroadiksoemo, juga koran-koran lain seperti surat kabar De Prangerbod pada tahun 1885 di Bandung, Daily Courant pada tahun 1884 di Sumatera Timur, Makassar Courant pada tahun 1902 di Sulawesi, Bro Martani pada tahun 1955 di Sukarta, Bintang Hindia pada tahun 1902 yang dikelola oleh Abdul Rifal membawa pencerahan di kalangan pribumi. Berbagai informasi yang ada di surat kabar inilah lambat laun kesadaran akan pentingnya persamaan kemerdekaan terus menyebar ke jaringan terpelajar di seluruh wilayah Hindia Belanda. Berkat informasi yang berkembang inilah kaum terpelajar terus melakukan dialog dan berdebat tentang masa depan tanah kelahirannya, sehingga kesadaran pentingnya kemerdekaan terus berkembang dari waktu ke waktu, yang puncaknya adalah adanya menjadi satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa adalah Indonesia pada 28 Oktober tahun 1928 atau dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Nama saya Muhammad Teguh Rafli. Saya akan membacakan beberapa kesimpulan. Yang pertama, kebijakan penjajah Belanda cenderung diskriminatif sehingga terjadi perbedaan kelas dalam masyarakat. Ada kelas atau golongan pertama orang kulit putih, golongan kedua orang timur asing, golongan ketiga orang Indonesia kulit sawo matang. 2. Dalam mengendalikan rakyat dan mendapatkan keuntungan, penguasa Belanda memanfaatkan kultur feodal yang sudah ada. 3. Pada masa Raffles, ilmu pengetahuan, sejarah, dan budaya terutama Jawa mendapatkan perhatian khusus. 4. Setelah diterapkan politik etis, pendidikan di tanah Hindia Belanda berkembang, termasuk kaum bumi putra mendapat kesempatan bersekolah. 5.
Berkembangnya pendidikan yang diikuti kaum Bumi Putra telah melahirkan kaum pelajar yang kemudian mendorong gerakan nasionalisme di Indonesia yang kemudian ikut mendorong lahirnya Sumpah Pemuda.